Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Humanicom Talks. Nah, kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat hebat ya di masanya dan sampai sekarang juga. Dan kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang saat ini krisis akan regenerasi. Dan narasumber yang hadir pada hari ini yaitu Kak Yusril. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, sedikit informasi ya teman-teman. Kak Yusril ini adalah Ketua Bidang Kader Humanicom periode 2020-2021. Dan mungkin untuk lebih kenal lebih dalamnya lagi, saya persilakan kepada Kak Yusril dulu. Oke, baik ya. Nama saya Muhammad Yusril Sudirman. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Kader Humanicom periode 2020-2021 dan alhamdulillah juga sampai sekarang itu masih menjabat di Humanicom secara struktural itu sebagai Ketua Korps Fasilitator Humanicom. Nah, itu dia sedikit gambaran tentang Kak Yusril ya. Jadi bisa dikatakan ini Kak Yusril itu sebagai anak yang organisator banget ya. Mulai dari SMA ya Kak? Ya, dari SMA sampai juga jenjang perkuliahan alhamdulillah selalu mengikuti yang namanya proses berorganisasi. Kalau boleh tahu nih Kak, bisa kayaknya disampaikan ke teman-teman organisasi apa saja yang diikuti dulu dari SMA? Dulu waktu saya pertama kali itu berorganisasi pada saat saya kalau tidak salah sekitar kelas 1 SMA ya. Saya berorganisasi pertama kali itu di yang namanya Ikatan Remaja Islam Kartika ya atau Rohis Irik pada saat itu. Nah, sering berjalannya waktu saya kemudian menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah dan Kaderisasi di Rohis Irik. Nah, masuk lagi ke kelas 2 SMA, saya dikader di Palang Merah Remaja di SMA Kartika ya, PMR Unit 243 SMA Kartika Makassar. Nah, sering berjalannya waktu, saya juga menjadi Ketua Umum Palang Merah Remaja di SMA Kartika 21 Makassar. Nah, memasuki jenjang perkuliahan, ya alhamdulillah saya berproses di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi sampai dengan sekarang. Masya Allah. Jadi, kira-kira nih Kak, Ya. apa yang menjadi landasan sampai mau berorganisasi begitu? Saya berpendapat sebenarnya bahwa organisasi itu bukan hanya sekedar wadah pengembangan diri, tetapi adalah suatu kebanggaan dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata gitu. Artinya saya pernah mendengar quote seperti ini, Dinda, bahwa kata-kata itu, rasa itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata, ya, karena sejatinya kata-kata itu dia terlalu miskin untuk mewakili rasa, ya. Karena kadang-kadang itu kita berstigma bahwa organisasi itu karena saya ingin mengembangkan diri, saya ingin mengenal relasi, itu kan faktor umum sebenarnya. Artinya ya wajarlah orang-orang berorganisasi, tetapi saya berorganisasi karena saya memang nyaman dan senang berorganisasi begitu. Karena setiap saya berorganisasi, saya menemukan sesuatu yang bisa saya banggakan, sesuatu yang ketika saya berada di sana, saya merasa seperti di rumah. Artinya saya tenang, saya damai gitu. Jadi bukan hanya sekedar faktor-faktor umum saja, tetapi bagi saya memiliki faktor-faktor khusus untuk kenapa saya harus berorganisasi gitu. Jadi ibaratnya itu organisasi memiliki nilai plus yang lebih lah. Ya, nilai plus yang lebih. Kita juga bisa dapat pengalaman dan juga soft skill yang bisa didapat di organisasi ini. Tapi yang sekarang itu kayak yang jadi masalah di kalangan organisasi itu, khususnya di organisasi mahasiswa, krisisnya regenerasi Kak. Bagaimana pendapat itu? Kayak kurangnya ini minat berorganisasi, khususnya di mahasiswa itu sendiri. Oke, mungkin ini penjelasannya sedikit panjang dan rumit ya. Begini, saya mau mulai dengan kata stigma ya, artinya persepsi orang. Kalau kita lihat ya fenomena yang terjadi sekarang, tentu banyak orang-orang yang berstigma bahwa ya organisasi itu mohon maaf ya identik dengan kekerasan, identik dengan yang namanya relasi kuasa antara senior dan junior. Artinya begitu banyak stigma-stigma negatif dan hal-hal seperti ini kemudian ditambahkan lagi dengan banyaknya beredar ya konten-konten media sosial yang kemudian menframing atau menggambarkan image yang cenderung negatif lah pada organisasi. Nah, artinya begini,
setiap kekerasan yang kemudian terjadi di proses organisasi, kita harus bersepakat bahwa itu adalah oknum, ya. Karena begini, kalau pejabat yang melakukan korupsi, kenapa kita bersepakat itu adalah oknum, ya? Tetapi kenapa ketika organisasi yang kemudian ada oknum-oknumnya, kita tidak mau bersepakat bahwa seolah-olah itu adalah oknum, begitu. Jadi sebenarnya itu apa yang terjadi, stigma negatif tentang organisasi itu hanya ada di kalangan sebagian orang saja. Artinya tidak semua organisasi seperti itu. Saya pernah baca buku, ya, judulnya Hukum Adat, yang ditulis oleh Dr. Dominikus Rato. Dia mengatakan seperti ini, adat istiadat itu dia identik dengan dua hal, atau dia dikategorikan sebagai adat yang bersifat statis dan ada yang bersifat dinamis. Apa itu statis? Statis itu artinya dia paten dan mengikat, artinya tidak ada proses ganggu gugat di situ. Artinya dia tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah, ada hal yang bersifat dinamis, artinya ini bisa berubah dan bisa berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pertanyaannya sekarang, kekerasan ataupun budaya-budaya dalam tanda kutip kolonialisme di sini, apakah dia bersifat statis atau dia bersifat dinamis? Bagi saya pribadi, dia itu bersifat dinamis. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang punya mindset anti dengan kekerasan seperti itu, dan terus terang saya adalah orang yang anti dengan kekerasan, ya tentunya kekerasan itu pasti akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dan kemudian itu faktor stigma, ya, faktor pertama tadi. Yang kemudian faktor kedua, saya mau cerita sedikit begini. Di masa saya maba, ya, semangat berorganisasi itu sangat menggebu-gebu. Artinya mungkin tidak selalu berjalan dengan konsisten, tetapi antusias kita dari awal itu memang sangat tinggi, begitu. Artinya waktu saya awal menjadi mahasiswa, saya dikader di dua lembaga, kan. Artinya sebagaimana kewajiban kita dikader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya. Kemudian saya dikader di Humanikom. Nah, ketika ada panggilan di MM untuk menjadi panitia, kita hadir. Artinya kita bergerombol hadir di situ. Begitu antusiasnya orang. Ada panggilan juga menjadi panitia di Humanikom, kita juga saling mengajak satu sama lain untuk kita hadir di situ. Artinya antusias secara kelompok di sini itu benar-benar sangat-sangat antusias, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, hal-hal seperti ini atau fenomena seperti ini kita tidak lagi lihat. Ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan hal seperti itu terjadi? Saya menarik kesimpulan seperti ini. Kenapa hal-hal ataupun fenomena seperti itu terjadi? Tidak ada lagi hasrat menggebu-gebu dengan berorganisasi. Yang pertama adalah metode pembelajaran, ya. Metode pembelajaran online yang kemudian diterapkan dikarenakan pandemi COVID pada saat itu. Nah, itu secara tidak langsung mempercepat segala-galanya. Artinya akses komunikasi, artinya kita terlalu nyaman dengan media online, sehingga itu mengakibatkan timbulnya rasa apatis, gitu. Acuh tak acuh terhadap dinamika yang ada di dunia kampus, gitu. Jadi kita sudah malas berbicara tentang hal-hal yang bersifat kampus. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi dasar kenapa minat berorganisasi itu menjadi kurang. Artinya metode pembelajaran online ini sangat-sangat mempengaruhi krisis regenerasi tersebut. Itu yang pertama. Yang selanjutnya itu adalah, kalau saya beranggapan minimnya hari ini minat berorganisasi itu dikarenakan faktor tidak dipahaminya urgensi kenapa kita harus berorganisasi. Karena kan pertanyaan yang selalu timbul itu, kenapa kita harus berorganisasi, ya? Pekerjaan itu kita bisa dapat di luar, relasi kita bisa dapat di luar. Nah, ini yang sebenarnya tidak kita pahami. Artinya kalau kita mau pahami urgensi berorganisasi, maka kita harus pahami aspeknya secara historis atau aspeknya secara sejarah, ya. Jadi kalau kita mau berkaca dari historisnya negara kita, negara Republik Indonesia, ya, artinya kemerdekaan yang kita rasakan sampai dengan hari ini itu tidak terlepas dari peranan orang-orang yang berkecimpung di dunia organisasi. Sebagaimana sejarah pergerakan mahasiswa, ya, yang kita ketahui bersama, ya, awal mula gerakan mahasiswa itu dia dipelopori oleh namanya Gerakan Budi Utomo, ya, 1908. Artinya itu kan pergerakan mahasiswa secara keorganisasian. Nah, berlanjut lagi ke masa Orde Lama ke Orde Baru, terus kemudian Orde Baru ke masa reformasi. Artinya masa reformasi yang kita nikmati sekarang ini itu tidak terlepas dari
kesadaran orang-orang yang berkecimpung di dunia organisasi. Itu artinya ketika ada pertanyaan kenapa kita harus berorganisasi, itu adalah sebagai salah satu ada pengembangan nalar kritis kita. Bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan nalar kritisnya. Karena yang baik sesuatu yang biasa itu belum tentu benar, dan kebenaran itu harus dibiasakan, gitu kan? Jadi urgensinya orang berorganisasi itu adalah salah satunya yang sangat kurang dibahas sekarang adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan kesadaran kritis kita terhadap sesuatu yang bersifat kebijakan secara universal. Kenapa harus mahasiswa sih ataupun organisasi yang mewakili kesadaran kritis itu ya? Karena mahasiswa itu dia punya kapasitas intelektual untuk kemudian mengkaji suatu kebijakan secara akademis, untuk kemudian mengatakan ini salah atau benar. Itu sehingga ada check and balance di situ. Nah, kesadaran ini yang kemudian tidak kita lihat pada orang-orang yang mengatakan organisasi itu tidak penting. Karena yang selalu dibahas itu apa kan bikin itu jual-jual risol, apa gitu bikin sampai rapat sampai larut malam ya. Kenapa tidak dibahas persoalan bagaimana pengembangan nalar kritisnya? Itu. Seperti itu. Kenapa? Iya. Kenapa harus negatifnya terus? Iya. Padahal positifnya saya belum tentu lebih banyak daripada negatifnya. Iya. Kita berkecimpung di organisasi. Nah tadi itu Kak ada dibahas tentang bagaimana kita bergelora, berantusias secara bergerombol terhadap suatu kegiatan di organisasi. Menurut ini Kak, apakah bisa saya katakan circle ya? Apakah satu circle itu mempengaruhi orang untuk berorganisasi atau tidaknya? Misalnya ada yang mau berorganisasi di dalam circle itu lebih dominan, lebih mau dibandingkan tidak, maka semuanya pasti ikut berorganisasi. Atau begitu sebaliknya. Bagaimana pendapat atau tentang itu ya? Saya rasa sih sebelumnya kita membahas persoalan itu, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial ya. Apalagi kita berkuliah di jurusan ilmu sosial dan ilmu politik. Artinya sosialnya dulu, baru politiknya dulu ya kan. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara apakah berpengaruh itu ketika circle yang kemudian antusias berorganisasi, ya tentu saja ya. Sangat-sangat berpengaruh. Bahkan kalau boleh saya katakan faktor tersebut atau faktor circle ini adalah faktor yang paling fundamental atau paling mendasar terkait dengan antusiasme kita dalam berorganisasi. Taruhlah logikanya begini. Kita berorganisasi 3 orang atau 30 orang, mana yang lebih antusias? Ya kan? Ya pasti yang 30 orang kan? Jadi faktor circle ini adalah faktor yang paling fundamental atau faktor yang paling mendasar terhadap timbulnya rasa minat terkait dengan organisasi itu sendiri. Oh, jadi kalau misalnya Kak, ada orang yang dia tidak mau berorganisasi, tapi nasut orang lain juga untuk tidak berorganisasi, bagaimana gitu ya Kak? Begini. Saya mau mengutip teori kesadaran dari Paulo Freire ya. Paulo Freire itu seorang filosof. Dia membagi tingkat kesadaran manusia itu menjadi 3. Kalau menurut Paulo Freire. Paulo Freire itu mengatakan tingkat kesadaran manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tingkat kesadaran magis, yang kedua tingkat kesadaran naif, dan yang ketiga tingkat kesadaran kritis. Apa sih itu tingkat kesadaran magis? Artinya dia tidak tahu bahwa dirinya itu berada dalam keterbatasan, ya. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam keterbatasan. Yang kemudian yang kedua, apa sih itu tingkat kesadaran naif? Dia tahu bahwa dirinya berada dalam keterbatasan, tetapi dia tidak mau melakukan suatu upaya untuk menerobos keterbatasannya itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tingkat kesadaran kritis. Nah, apa ini tingkat kesadaran kritis? Dia ini orang-orang yang sadar bahwa dia adalah seseorang yang berada dalam keterbatasan dan dia ingin melakukan sesuatu untuk menerobos keterbatasannya itu. Nah, ketika ada orang-orang yang kemudian menganggap bahwa ataupun mengajak orang-orang untuk tidak berorganisasi, ya bisa jadi dia terjebak pada tingkat kesadaran magis atau tingkat kesadaran naifnya, entah itu dia sadar atau tidak gitu. Woi, buat ini nih mahasiswa ini yang suka ajak-ajak orang. Nah, maksudnya kalau memang kamu ndak mau, ya udah, ndak usah ajak orang. Karena kan pasti setiap orang itu beda-beda minatnya, maunya. Apalagi di dalam organisasi itu bisa dikatakan sebagai pengembangan minat dan bakat. Iya. Nah, persoalan ini lagi persoalan krisis regenerasi. Kan kita dulu itu mantan kita bilang kader. Ya. Pernah tidak dialami masa-masa sekarang ini?
Kayak hampir semua lembaga itu merasakan yang namanya krisis generasi. Pada saat saya menjabat ya, itu memang pandemi COVID sudah masuk. Artinya proses pembelajaran online itu memang sudah berlaku. Tetapi pada saat itu saya masih awal-awal ya mungkin. Jadi antusiasmenya mungkin tidak semenurun ini. Jadi pada saat itu memang sih bahwa memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Artinya upaya-upaya yang kita harus lakukan. Di sinilah sebenarnya fungsi manajemen itu berlaku sebenarnya. Karena kita tahu kan fungsi manajemen itu adalah ada beberapa fungsi ya, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan dan sebagainya. Ada juga fungsi pengawasan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengevaluasi. Kita harus bisa mengidentifikasi bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi minat mereka. Ya apa sih yang harus membuat mereka tertarik dengan organisasi. Maka organisasi itu dia harus punya credit value atau semacam nilai lebih, nilai jual untuk kita tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, apa sih yang kita tawarkan? Nah, pada saat itu kami dari pengurus Humanikom pada saat itu ya kita putarkan film dokumenter pada saat itu karena kita sudah bisa mengidentifikasi pada saat itu bahwa mayoritas kader-kader kami ini atau calon-calon kader kami dia suka terkait dengan hal-hal yang bersifat kesenian, begitu. Maka kita tampilkan itu proses pentas seni yang pernah kita lakukan bahwa ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan nantinya. Gitu. Jadi berkaitan dengan krisis regenerasi itu, maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu bahwa apa sih yang sekarang menjadi faktor minat terbesarnya calon-calon kader ini sehingga dia kemudian punya minat untuk berorganisasi gitu. Berarti itu tadi juga sudah termasuk tips dan triknya. Nah, terus itu Kak, kalau misalnya diperhadapkan sekarang disuruh lagi menjabat lah. Iya. Disuruh lagi menjabat ataukah kalau bisa diputar waktu kita menjabat terus antusiasme berorganisasinya itu sudah menurun, apakah sama itu Kak tips atau triknya? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Yang saya sampaikan tadi kan artinya kita harus mengevaluasi dulu bahwa apa sih yang menjadi minatnya sebenarnya. Dan kemudian yang saya mau menyampaikan kalimat kritis begini, bahwa sistem pembelajaran online memang itu sangat-sangat mempengaruhi ya terkait dengan minat atau antusiasmenya seseorang dalam menjalankan proses organisasi gitu. Jadi ya, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia organisasi, tentu kita harus melakukan fungsi evaluasi untuk kita identifikasi bahwa seperti apa sih minatnya sebenarnya orang-orang yang kemudian kita ingin tarik menjadi kader-kader kita gitu. Artinya kan tentu kita punya beberapa macam stakeholder pendukung seperti media sosial untuk kita lakukan komunikasi. Bahkan waktu saya menjabat kemarin ya saya biasa ajak ngopi-ngopi itu calon-calon kader. Artinya itu salah satu trik non teknis yang saya lakukan. Jadi saya ajak ngopi-ngopi, dari situ kemudian saya bisa mengidentifikasi dan kemudian bahan itu saya bawa di rapat internal. Jadi setelah saya ngopi-ngopi dengan kader, mungkin persepsinya calon-calon kader pada saat itu ngopi-ngopi biasa ji. Ya, tapi pada saat itu saya mengidentifikasi bahwa apa sih sebenarnya minatnya mereka. Nah, pada saat saya bisa mengidentifikasi apa minatnya mereka, saya bawa di rapat internal. Nah, kemudian setelah ada hasil evaluasi, saya ketemu lagi, ngopi-ngopi lagi dah. Saya tawarkan lagi secara tidak langsung credit value atau nilai lebih yang ada pada organisasi saya gitu. Saya cerita-cerita bahwa di Humanikom itu seperti ini, program-programnya seperti ini, yang selaras dengan mindset yang dia punya, gitu. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari followers Instagram Humanikom. Jadi pertanyaannya itu popularitas dan kepentingan individu. Apakah itu yang menjadi tujuan berlembaga belakangan ini? Maksudnya tujuannya berlembaga itu ya saya paham maksudnya ya, popularitas dan individu. Ya saya rasa tidak seperti itu ya. Artinya saya ketika kemudian saya paham maksud pertanyaannya nih kemana, apakah popularitas dan individu? Ya pertanyaan juga yang cukup kritis, popularitas dan individu. Begini, ketika rasa cinta seseorang terhadap lembaga itu sangat besar, artinya begitu gampang kemudian orang menstigma bahwa dia kok cuman mau populer sendiri, mau mau eksistensi sendiri. Artinya kan itu kemudian stigma-stigma yang muncul.
pada hakikatnya sebenarnya kepentingan organisasi itu tidak seperti itu. Ya mungkin ada orang-orang berperilaku seperti itu, tapi ya sebenarnya itu bukan secara universal. Ketika kemudian organisasi dikatakan itu popularitas atau apa tadi? Kepentingan individu itu saya rasa tidak sama sekali, karena hakikatnya organisasi, taruhlah misalnya kita di Humanikom, ya Humanikom itu kan dia kebanggaan daripada ilmu komunikasi, dia adalah kebanggaan kita semua. Jadi ketika kita kemudian ingin menstigmakan kalimat seperti itu untuk kemudian kita lekatkan, saya rasa sama sekali tidak ya. Artinya ketika kemudian ada hal-hal seperti itu sendiri mungkin seperti yang saya katakan tadi, oknum saja gitu. Karena kan kalau kita misalnya lihat di berbagai organisasi, terkhususnya yang ada di internal Sospol itu sendiri, saya rasa hal-hal seperti itu sudah terbantahkan. Karena kalau kita mau lihat setiap program kerja, bayangkan saja ya, setiap misalnya bakti sosial, kita yang misalnya saya yang mengurus pada, kalau misalnya nih ya, contohnya saya angkatan 18, bayangkan saja bahkan sampai angkatan 15 itu dia turun juga membantu, bahkan itu sampai menyapu-menyapu. Padahal kalau kita mau menganggap itu adalah kepentingan individu, ya pasti dia cuma mau jadi bos saja kan. Padahal kita merasakan betul kebersamaan, itulah yang membuat kemudian saya bangga berorganisasi, karena ketika ada satu momen yang dimana relasi kuasa antara senior dan junior itu dia tidak berlaku sama sekali. Ya, apalagi kalau kita berbicara di internal Sospol ya, di setiap lembaga-lembaga itu di tatanan HMJ kita melihat betul bahwa tatanan relasi antara senior dan junior itu kadangkala benar-benar sangat-sangat harmonis. Ketika ada satu program kerja, terutama pada saat saya di Humanikom ya, ada waktu kita melakukan kegiatan pensi, pentas kesenian. Bayangkan saja senior itu dari angkatan 15, 16, 17 ya, dia ikut juga menggeragaji begitu untuk membangun properti. Padahal kalau kita mau berbicara relasi kuasa antara senior dan junior itu tidak berlaku sama sekali. Betul. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu ya kita sebenarnya harus bersepakat semuanya bahwa hal-hal seperti itu cuma segelintir orang saja, tidak semuanya sih. Nah, itu tadi jawabannya Kak dari Kak Yusril. Buat yang bertanya silakan dipahami baik-baik. Jawaban dari Kak Yusril itu menurut saya itu jawaban yang paling masuk akal sih dari pertanyaan tersebut. Nah, terakhir Kak, apa pesan ini untuk mahasiswa-mahasiswa, terusnya mahasiswa baru yang saat ini sedang memilih atau sedang berpikir mau berorganisasi atau tidak? Ya, pesannya mungkin singkat saya ya. Organisasi itu mungkin sulit, tapi bikin canda teman-teman. Kalau tidak percaya ya silahkan dicoba. Tepuk tangan dulu kawan. Oke Kak, terima kasih. Kita sudah berada di ujung pembahasan. Sebenarnya pembahasan ini cukup panjang, cuman kita dibatasi oleh durasi. Jadi kalau misalnya kita mau cerita-cerita lagi bisa lanjut di luar ya Kak? Ya, bisa. Itu dia pembahasan kita pada kali ini dengan pembahasan yang cukup menarik, yaitu organisasi krisis regenerasi. Nah, saya Muhammad Fajar Ramadan pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.